Selamat siang. Ibu perkenalkan saya Putri Awaniel. Apakah benar nama Ibu Najwa Jamal? Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada dada dan hidung Anda. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pernapasan Anda sehat, normal, atau ada kelainan di dada dan hidung Anda. Apakah Anda bersedia? Ibu, apabila saya melakukan atau Ibu kurang merasa nyaman, Ibu bilang ya. Yang pertama, melihat hidung pasien apakah simetris atau tidak, dan luka atau tidak, ada benjolan atau tidak. Setelah itu, lihat bawah mata pasien apakah ada sianosis atau tidak, ditandai dengan kebiru-biruan. Kemudian lihat bawah telinga pasien kanan dan kiri, lihat apakah ada sianosis atau tidak. Lalu lihat bibir pasien apakah kebiru-biruan atau tidak. Lalu anjurkan pasien untuk mengeluarkan lidahnya. Sudah. Aku masih lagi. Lalu lihat apakah di lidahnya ada sianosis atau tidak yang menunjukkan adanya defisit oksigen. Lalu lihat ujung-ujung jari pasien apakah ada sianosis atau tidak yang menunjukkan adanya defisit oksigen. Lalu kita ke pemeriksaan ekstremitas bawah, lihat ujung jari kaki pasien apakah ada kebiru-biruan atau tidak. Lalu setelah itu Ibu bisa ikut saya menempel jari ini. Apabila menempel artinya normal, apabila tidak artinya menunjukkan bahwa pasien defisit oksigen, ditandai dengan kerusakan jaringan paru-paru. Lalu kemudian lakukan inspeksi dada statis dan dinamis. Pada saat statis, pasien dianjurkan untuk menarik nafas dan menahan nafas sampai adanya instruksi dari perawat. Sedangkan dinamis pernapasan pasien seperti biasa. Ibu, maaf, bisa tahan nafasnya dulu. Tarik nafas. Lalu lihat pergerakan dada pasien apakah dadanya simetris atau tidak, dan luka atau tidak, ada benjolan atau tidak. Maaf, bisa pesan. Setelah itu melakukan pemeriksaan dinamis. Pasien bernapas seperti biasa. Lalu lihat apakah pernapasannya, lihat ketika pasien bernapas apakah di lip kanan dan kiri dada pasien sama atau tidak, apakah ada perbedaan pada dinding kanan dan kirinya atau tidak. Setelah itu palpasi statis dan dinamis. Pertama, palpasi statis. Ibu, maaf, tarik nafas dulu ya, baru tahan nafas. Letakkan jari tangan di sebelah kepala di suprapandibular. Jadi tidak bu. Setelah itu lakukan palpasi dinamis. Ibu bisa bernafas seperti biasa. Lalu palpasi. Melakukan pemeriksaan lateral dada pasien, dilakukan dari jarak yang jauh dari perlawan terlebih dahulu di bawah air. Lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan ekspansi dada dengan meletakkan ibu jari di proses suprapandibular di suprapandibular. Ibu bisa bernafas. Itu fungsinya untuk mengetahui pergerakan rongga dalam dada pasien, ditandai dengan pada saat ibu jari diletakkan di dada pasien, pada saat pasien bernapas, ibu jari kita menjauh, dan apabila pasien membuang napas, ibu jarinya menekan.
Anjurkan pasien untuk mengatakan gunanya adalah untuk merasakan titik pasien dalam berbicara. Setelah itu palpasi di daerah trachea. Maaf, aku tidak Bu. Setelah itu dilakukan perkusi di daerah dada di supraclavicular di supraclavicular. Itu pemeriksaan konsultasi dengan menggunakan stetoskop. Pada saat menggunakan stetoskop adalah gunanya untuk mengetahui suara napas pada pasien. Menganjurkan pasien untuk juga bisa dibuka duduk impresi apakah simetris atau tidak, apakah ada gejala atau tidak, apakah ada luka atau tidak, dan apakah ada kelainan atau tidak seperti pigeon cheese atau ditandai dengan cekungan atau cendungan pada daerah dada. Setelah itu infeksi dan dinamis, anjurkan pasien untuk menarik napas. Lalu lihat pada dada posterior pasien apakah ada luka atau tidak, apakah ada gejala atau tidak, lalu apakah ada apakah simetris atau tidak. Setelah itu anjurkan pasien untuk bernafas dan bernapas seperti biasa. Lalu lihat apakah pergerakan titik pasien tergantung dari sama atau tidak, apakah ada kelainan pada perbedaan dada kanan dan kiri pasien sama atau tidak. Setelah itu kita palpasi statis menggunakan jari diletakkan di prosa supracapula di unit scapula. Anjurkan pasien untuk menarik nafas. Lalu rasakan pergerakan dinding dada pasien. Setelah itu anjurkan pasien untuk bernapas kembali. Lalu anjurkan pasien untuk bernapas seperti biasa, meletakkan kembali jari di rasa scapula di scapula. Lalu ditanya, ibu ada nyeri atau tidak? Ibu ada nyeri atau tidak? Ibu ada nyeri atau tidak? Lalu anjurkan pasien untuk menarik napas dalam ibu. Perhatikan ibu jari apakah jauh atau tidak. Lalu setelah itu pemeriksaan taktil terminus, anjurkan pasien untuk mengatakan 77. Gunanya adalah untuk mengetahui atas organ dalam dada pasien. Itu melakukan perkusi dada posterior pasien di ketuk dengan ibu jari. Setelah itu anjurkan pasien untuk berbaring